Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu seluruh umat Tuhan POS PI GKRI Salom Sriwini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus. Kalau sampai saat ini kami ada itu semua karena anugerahnya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, di minggu ini kita harus meniadakan ibadah karena ada beberapa hal, khususnya menyangkut beberapa anggota keluarga kami yang terindikasi COVID-19. Jadi kami mengambil satu keputusan untuk minggu ini kita tidak ibadah. Tapi Bapak Ibu saudara, di minggu ini saya membuat satu video untuk menyampaikan renungan firman Tuhan, dan biarlah Bapak Ibu saudara bisa mendengarnya dan Tuhan memberkati saudara-saudara. Sebelumnya kita angkat satu pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami hidup karena anugerah-Mu saja Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami akan mendengar renungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, bagi setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Biarlah menjadi alat untuk mengubah hidup kami, karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, berbunyi demikian. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara yang terkasih, di dalam dunia ini tidak terhitung begitu banyak jumlah orang yang mengenal nama Yesus. Tapi bagi setiap orang Yahudi, mereka mengenal Yesus dengan berbagai pandangan mereka sendiri, dan itu dilihat dari pengalaman dan juga aktivitas Yesus setiap hari, dan mereka memang betul tahu siapa itu Yesus dalam hal keturunannya. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu ya anak tukang kayu. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah seorang guru, seorang yang bijaksana, bahkan nabi, dan juga yang lain-lain saudaraku. Tapi mereka tidak mengakui bahwa dia itu Tuhan pada saat itu. Karena setiap hari mereka bisa temukan dia di mana saja. Dia bisa lakukan mujizat. Sehingga ada yang juga bilang bahwa dia adalah manusia super. Dan masih banyak yang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ayat firman Tuhan yang tadi saya sudah baca, Tuhan bertanya kepada para murid bahwa siapakah aku ini? Jawaban yang luar biasa dari Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Nah,
Ini ungkapan yang luar biasa saudara. Karena Yesus mengaminkan itu, bahwa apa yang kamu katakan itu benar, dan apa yang kamu katakan itu bukan berasal daripadamu, tapi dari Bapa yang menyatakan itu kepadamu. Nah, ada begitu banyak bukti yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, dan secara tidak langsung menunjukkan Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan. Orang-orang di agama seberang mengatakan begini, bahwa kalau memang Yesus itu Tuhan, coba tunjukkan ayatnya, di mana ayatnya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, aku adalah Allah, karena itu sembahlah aku. Nah, saudara yang terkasih, di dalam Yohanes 13 ayat 13 memang jelas mengatakan bahwa jika engkau menyebut aku Guru dan Tuhan, katamu itu adalah benar. Nah, kalau memang Dia itu adalah Tuhan, berarti kita harus menyembah Dia. Kalau Dia adalah sebatas manusia, ya tidak boleh. Tapi karena Dia itu adalah Tuhan, maka kita harus menyembah Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain itu saudara, ada banyak bukti dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Ketika orang menyembah Dia, Dia tidak melarang. Ketika Dia mengampuni dosa, yang bisa mengampuni dosa hanya Tuhan Yesus. Kalau Dia bisa mengampuni dosa, bahwa secara tidak langsung menjelaskan bahwa Dia itu adalah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kata Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke Matius 16 ayat 17 bilang begini. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Melalui jawaban Yesus ini kita belajar bahwa seseorang bisa mengenal Yesus dengan benar ketika Allah menyatakan dirinya kepada orang itu. Nah, Bapa di sorga menyatakan Yesus kepada kita. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ada Roh Penolong, Roh Kudus yang mengajari kita tentang kebenaran itu. Berarti seseorang yang bisa mengenal Tuhan Yesus adalah orang itu dikaruniakan untuk mengenal Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang menyatakan dirinya kepada orang itu, baik melalui bacaan-bacaan, melalui firman Tuhan, melalui perenungan dia setiap hari, melalui Alkitab, dia bisa mengenal Yesus, dan itu Yesus yang menyatakan, Bapa yang menyatakan itu kepada kita. Karena itu saudara, kalau pemahaman orang hanya sebatas teoritis tentang Tuhan, maka dia tidak pernah mengenal Tuhan secara pribadi. Kita harus dengan haus mengatakan bahwa Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Karena ketika kita mengatakan demikian, Tuhan berurusan serius dengan kita untuk mengenal Dia, mengenalkan Dia kepada kita. Saudara yang terkasih, itulah yang iman yang menyelamatkan kita. Tanpa pengenalan akan Tuhan, kita tidak mungkin selamat. Berarti saudara, prioritas utama dalam hidup ini ketika kita percaya dan kita mau mengenal Tuhan yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, bahwa Yesus menjawab bahwa iman yang dipunyai oleh Petrus bukanlah datang daripada dirinya sendiri atau bukan daripada orang lain, tetapi datang daripada Allah. Hanya Allah sendiri yang bisa menjelaskan siapakah Dia itu. Hanya melalui pernyataan Allah secara pribadi, Petrus bisa mengenal Yesus dengan benar. Nah, pagi ini kita mempunyai kesempatan dan bisa merenungkan apa yang kita sudah lakukan untuk mengenal Yesus, atau sampai saat ini kita sudah mengenal Yesus atau belum. Kalau belum, saya mengajak kita semuanya untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena Dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Melalui Alkitab, melalui renungan-renungan, melalui firman Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Percayakah saudara? Jangan percaya saudara hanya sebatas teoritis, pengetahuan semata. Tetapi secara pengalaman imanmu, kamu mengenal Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Saudara di rumah, dengan pergumulan saudara, saudara boleh naikkan itu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam
Yesus, setiap orang mendengar video ini Tuhan memberkati mereka. Seluruh umat Tuhan POSPI GKRI Shalom Sriwini dalam kondisi setiap kami masing-masing pada saat ini, Tuhan yang tahu. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kekuatan bagi kami semua, kesatuan, kerinduan kami untuk terus mengenal Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar di hari ini. Kalau kami boleh mengenal Engkau, itu karena Engkau sendiri yang memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit. Kami berdoa Tuhan bersama-sama dengan mereka, beri penghiburan bagi mereka. Tuhan memberkati mereka semuanya. Berdoa bagi jemaat yang ada di luar kota, juga Tuhan memberkati. Berdoa bagi semua jemaat dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Tuhan yang tahu, dan kami akan menjalani hari-hari hidup ke depan, dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami masing-masing, keluarga kami, tapi kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhanlah penolong pelindung kami. Di tengah-tengah situasi pandemi yang luar biasa, kami membuat kami kadang-kadang takut, tapi ajar kami supaya kami hanya bersandar kepada Tuhan. Berdoa untuk Kabupaten Nabire yang tidak lama lagi akan mengadakan PSU. Tuhan tolong, dan pemimpin yang takut akan Tuhan yang kami minta daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami juga berdoa, menyerahkan juga jemaat yang sakit, keluarga kami yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan lawat, sembuhkan mereka. Berdoa untuk para pemimpin kami di negeri ini, di negara ini. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, semuanya yang ada dalam mengambil keputusan melawan COVID-19 maupun persoalan-persoalan bangsa yang lain. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami di Nabire, di kampung kami masing-masing. Tuhan memberkati mereka. POSPI GKRI Shalom Sriwini, kami berdoa Tuhan juga menolong. Kami juga berdoa buat sidang sinode yang akan dilaksanakan. Kiranya Tuhan Yesus juga menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa dan kami menyerahkan semuanya ini ke dalam kedatangan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus kami berdoa memberkati seluruh umat Tuhan yang ada dalam POSPI GKRI Shalom Sriwini. Ya, Tuhan memberkati mereka hari ini sampai Maranatha dengan berkat yang daripada Tuhan, kesuksesan daripada Tuhan, kesehatan daripada Tuhan, dan kesejahteraan daripada Tuhan. Tuhan berikan bagi mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah video singkat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Tetap jaga kesehatan, terus andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga kita masing-masing dimanapun kita berada. Haleluya. Amin.